Jangan sendirian. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan kalian di channel podcast Jangan Sendirian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di story malam Jumat di podcast Jangan Sendirian. Maaf untuk lama udah tidak upload di story malam Jumat. Kali ini di podcast Jangan Sendirian kita kedatangan salah satu narasumber yang bernama Perkenalkan, nama saya Infaris Pramana dari Surabaya. kebetulan ini juga di record di rumahnya Mas Faris. Maaf ya, saya pakai ini biar seperti kayak di dunia lain, Mas. Tuh. Kali ini saya pengen tanya deh, Mas Faris. Pengalaman apa sih, Mas, yang pernah Mas Faris alami? Sebenarnya kalau pengalaman sih ada beberapa. Tapi ini bukan saya yang mengalami, cuman teman-teman saya yang mengalami. Oh, teman-teman. Oh, cuman kita kan sering sharing kan. Tempatnya di kampus saya. Jadi Kampusnya di mana itu? di Surabaya. Oh, salah satu kampus di kampus Surabaya, Universitas di Surabaya. Jadi ceritanya itu, ini cerita yang pertama ya. Jadi mungkin yang udah yang tahu saya pasti tahu lah kampus saya. Ya, Mas Faris ini juga pernah mengirimkan ceritanya itu yang berjudul Nenek kalau nggak salah. Judul nenek. Nenek itu ya? Kejadiannya di rumah saya yang satunya itu. Oh, yang rumah satunya itu. Jadi kejadiannya itu beberapa tahun yang silam. Kejadiannya itu waktu itu ada kelas pengganti. Di kampus saya itu ada kelas pengganti. Dosennya udah sepuh. Dosennya udah sepuh. Nah, Dosennya udah udah sepuh lah. Dosen apa? Lupa saya. Jadi kampus saya itu ada 3 gedung. Gedung A, 3 atau 4 gedungan lah. Aku kampusku dewe yo, lali aku gedungnya ono piro ya. Jadi itu kejadiannya di gedung, salah satu gedung lah, random. Nah, di gedung itu di lantai 2 kejadiannya. Nah, waktu itu ada kuliah pengganti. Ada kuliah pengganti. Nah, Kenapa Mas Faris beda-beda gini? tidak apa-apa dong. Kuliah pengganti dikabari. Hari ini ada kuliah pengganti. Mahasiswa mengiyakan. Iya Pak, siap. Nah, waktu itu keadaannya maghrib. Oh, Kuliah penggantinya malam. Waktu malam, dosen ini datang. Wah, kok nggak ada orang pertama. Di lantai 2 waktu dosen tersebut ngajar itu, kok rame di apa itu di ruangannya. Oh, ternyata udah ada mahasiswa, ada banyak mahasiswa. Alhamdulillah, ada banyak mahasiswa. Di sini terus jalan ke ruangannya. Itu sesampainya di ruangan itu udah banyak mahasiswa dong. Ya udah, kelas kita mulai ya. Ya, udah wajahnya datar. itu mahasiswanya jawab dengan wajah datar dan suara yang datar itu. Tadi akhirnya dosen ini mulai mengajar. Kok rame? Dimohon tenang ya. Oh, nggak bisa tenang. Akhirnya terus mengajar sampai tiba waktunya dosen itu membalikkan badan kan, seret. Ternyata yang diajar itu bukan manusia. Serius, tadi waktu dosen itu membalikkan badan itu udah bukan musik manusia tapi wujud dunia lain. Wujud ternyata emang Dunia lain itu kayak gimana maksudnya? lah, itu udah saya nggak seberapa tahu spesifik makhluknya seperti apa. Karena waktu dijelasin itu saya juga nggak seberapa dengerin kan. Tapi emang udah ada anak kecil, ada orang dewasanya juga, ada pokoknya berbagai macam lah. Berbentuk wujud itu kan? Berbentuk wujud. Jadi waktu dosen itu masuk, itu bentuknya manusia, serius. Waktu itu emang manusia, dosennya masih ada sampai sekarang. Ketika udah selesai ngajar, udah selesai nerangin, udah pindah wujud. Aku pertama nggak percaya, ternyata kalau kamu nggak percaya langsung tanya aja ke beliaunya. Jadi waktu itu langsung dosennya keluar. Setiap dosen itu mau ngajar, ini kelasnya teman saya. Kebetulan yang ngajar dosen itu. Jadi udah terkenal di ruangan tersebut. Jadi ada satu ruangan itu emang terkenal banget.
makhluk urban legendnya. Itu pasti semua mahasiswa udah pasti tahu. Kalau yang dosen mengajar bukan yang datang itu bukan mahasiswa, tapi ternyata makhluk lain itu udah cerita turun temurun. Oh berarti itu udah urban legend kan? Udah cerita tahu lah. Cuman sebagian ada yang belum, tapi sebagian besar udah tahu. Jadi setiap mau ngajar, kalau mahasiswanya rame, langsung ditegur sama dosen. Nak, tolong jangan rame. Yang kelas di sini bukan cuman kita aja, di sebelah juga ada. Itu langsung mahasiswanya itu langsung anjay langsung. Tapi emang bener selalu ada anak-anak kecil lari-lari, ada apa itu, ada suara-suara di ruangan sebelah yang tempat dosen tersebut ngajar. Tapi ruangan itu kalau buat hari-hari biasa itu kosong kok. Dipakai sering kan? pagi sampai sore dipakai. Malam nggak pernah. Malam udah nggak ada. Kebetulan kampus saya juga udah nggak ada jam malam. Oh udah nggak ada jam malam. Kecuali kalau UAS hujan terus ada kelas-kelas tambahan baru ada malam. Terus kejadian yang lain ada nggak di kejadian yang kampus lain itu ada beberapa tahun yang lalu itu di UKM Pecinta Alam. Jadi untuk kalian ya yang mungkin akan masuk ke kampus saya dari informasi bukan kampus masnya aja ya, kampus semua kan kasarannya. Jadi ini kampus saya itu dulu itu sempat ada Pecinta Alam. Mapala ya. Nah, jadi itu ceritanya itu tahun 2006. Itu saya ceritain. Jadi waktu itu di salah satu kota di Surabaya, di Jawa Timur, itu mengadakan mapala di sana. Kampusnya Mas. Jadi diklat atau apalah. Saya nggak tahu juga ya. Nah, akhirnya setelah itu diklat semua mahasiswa kumpul dong. Langsung naik. Itu setelah diklat berarti. Yang saya nggak tahu kenapa kok nggak di absen. Absen atau enggaknya itu saya nggak tahu kan. Ternyata yang saya dengar dari cerita itu sesampainya di kampus itu kurang satu anggota. Kurang satu. Ya kita nggak tahu Pak. Tadi sepertinya udah lengkap. Kurang satu. Akhirnya balik dong. Kan kenapa kok semua udah kumpul tinggal satu yang ketinggalan. Akhirnya balik lagi ke tempat tersebut, koordinasi sama satpam, sama pihak pengelola di sana. Semua kembali lagi. Cuman penanggung jawabnya aja yang di sana. Nah akhirnya waktu itu koordinasi dengan pihak pengelola. Pak, gimana mahasiswa saya ada yang ketinggalan satu, mungkin ada yang ketinggalan di sini satu atau tersesat kan wajar kan kalau semama. Bahkan kita kalau ke gunung kan juga sering salah jalur lah, tapi kan udah lumrah lah terjadi, apalagi di kalangan anak pecinta alam. Iya, saya bantu cari seminggu kemudian dapat kabar nggak ada Pak. Gimana? Jadi nggak ditemukan dan hilangnya itu waktu di sana. Akhirnya nggak tahu kenapa, entah dosen atau mahasiswa atau petugas kebersihan itu masuk ke salah satu kamar mandi, menemukan satu mayat. Jadi mayatnya itu ya si anak yang hilang itu tadi. Yang hilang di alam itu. Jadi ini serius gak bisa dilogika, tapi ini emang pure, ini ceritanya nyata guys, sumpah. Jadi hilang itu di sana, tapi ketemunya di sini. Di Surabaya di toilet. Dipindahin. Entah itu mungkin kalau saya lihat di film-film kan udah terikat perjanjian lah, makanya kamu bisa keluar dari dimensi ini tapi nyawamu nggak ada, atau kamu tetap hidup tapi kamu ikut pengikut saya. Pernah tahu nggak sih? Pernah. Ya itu mungkin kayak gitu, tapi saya nggak tahu detailnya. Sampai sekarang akhirnya kamar mandi itu udah nggak pernah dibuka lagi. Jadi nggak difungsikan sejak penemuan mayat anak PA yang hilang. Tapi itu kejadiannya itu tahun berapa? 2006-an lah, 2006 ke atas. Itu saya dapat cerita dari beberapa temen yang angkatan atas, ada cerita seperti yang pernah cerita ya. Selain itu ada lagi, ini saya nggak tahu kebenaran atau enggaknya ya. Jadi ada satu kuburan bayi di bawah gazebo kampusnya masjid. Jadi di gazebo itu dulu itu konon itu ada, jadi di bawah gazebo itu ada kuburan
bayi itu tadi. Saya nggak tahu bayinya seperti apa, kan kita juga nggak tahu. Saya nggak tahu juga kan. Waktu itu saya konsultasi ke dosen. Loh Bu, emang bener lah Bu, di kampus ini sering terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak ada gangguan-gangguan. Dan saya bilang iya, bahkan dosen-dosen di sini juga mengalami. Tapi balik lagi, selagi kita gak mengganggu mereka, ya ngapain kita harus takut gitu loh. Mungkin mereka cuma usil lah, apa itu ya pengen nampakin eksistensinya di dunia manusia yang sekarang juga. Kita bisa oke lah, yang penting kita gak ganggu, kita nasihat kayak ngasih teguran gak sih? Teguran buat mereka. Aku lo di sini. Akhirnya waktu itu ada acara apa di kampus saya itu, salah satu mahasiswinya itu ke kamar mandi. Toilet itu yang ditemukan. Enggak. Ini cerita yang gazebo itu tadi. Jadi kebetulan di belakang gazebo itu ada kamar mandi buat cewek. Situ dong. Buang air kecil atau buang air besar itu ya didok-dok. Tapi dulunya nggak di atas, di bawah. Di bawah. Itu dia sendirian kan. Di bawah didok-dok, dengar suara anak kecil nangis. Bayi nangis. Takut dong, dikira itu temennya men. Yo sik tang ini. Ternyata ada anak kecil nangis dong. Ya sampai situ udah ternyata ada cerita kalau di situ ada makam anak kecil dulu. Itu cerita urban legend. Dan nggak semua orang itu tahu. Jadi sebenarnya masih banyak ceritanya, cuman saya nggak dikasih explore semua. Cuman gini loh Riz, ada beberapa dari kakak tingkat saya yang cerita di sini tuh ada gini. Kamu tak kasih tahu sedikit aja, nanti selanjutnya kamu cari tahu sendiri di sini. Dosen saya juga pernah ngerjain ngelembur sampai maghrib. Jadi waktu di ruang khusus dosen itu ada beberapa ruangan kan, ada ruangannya dosen ini. Nah kebetulan dosen matematika saya itu ngerjain kayak laporan lah atau ngerjain kerjaan di ruang dosen tersebut. Suatu ketika itu sepi di situ, sepi udah nggak ada dosen. Beliau ngerjain. Anjir, suara apa itu? Jadi apa itu? Suara apa itu? Suara apa? Jadi dispenser itu nyala sendiri. Siapa? Dilihat nggak ada orang kan? Dispenser itu nyala. Ya udahlah. Terus gini kata dosenku, tolong jangan ganggu ya gitu. Keterusan anjir. Printer itu nyala sendiri. Kayak jalan sendiri, nyekan sendiri, langsung ngeprint sendiri gitu. Jadi udah sering lah kalau saya ngalami kayak gitu. Emang udah sering terjadi juga. Terus ada ruangan paling angker itu di gedung lantai 3, di tempatnya di daerah perpustakaan. Itu juga ada penghuninya. Makanya di kampus saya itu ada aturan nggak boleh melakukan aktivitas apapun di atas jam 8 malam. Oh berarti harus berhenti atau kalian ngelanjutin di luar, jangan di kampus. Jam 8 malam. Serius, itu ada di kampusnya angker berarti ya. Jadi teman saya itu ada yang diikuti seorang wanita itu pakai kebaya hijau sampai rumah. Kayak tai banget anjir sumpah. Jadi si neneknya itu kan bisa lihat. Si teman saya itu pulang. Jadi saya punya temannya teman saya. Pulang ngonceng si wanita itu. Berarti ikut sampai ke rumah? Ikut sampai ke rumah. Itu nyusahin anjir. Sumpah, ikut. Jadi ini ceritanya nyata ya guys ya. Ikut sampai ke rumah, terus neneknya bilang, "Loh, temenmu kok udah pulang?" Temen sing mana? Loh, itu tadi pakai baju hijau. Loh, nggak ada kok temenku yang lainnya pakai baju hijau. Aku pulang sendiri. Serius, itu langsung, itu benar-benar neneknya itu lihat pakai baju hijau keluar dari rumahnya. Makanya tiap jam 8 itu udah nggak boleh ada aktivitas berhenti. Kalaupun ada aktivitas itu harus banyak orang. Jadi kalau sama sendirian itu nggak boleh, pasti dioperai sama satpam.
bahkan satpam sendiri itu wis udah riskan lah, udah resiko kalau semua tempat di lantai 3 itu pasti ada. Tapi kalau ini balik lagi ya, ini pembahasan yang tentang dosen itu ngajar itu. Itu gimana ya ekspresi dosen ya setelah itu ya? Saya nggak tahu ekspresinya seperti apa, tapi kalau dibayangin ketika kita ngajar pertama kali udah manusia, tapi ketika kita membalikkan badan juga manusia, itu udah bisa bayangin sendiri lah gimana ekspresinya. Apalagi dosennya udah sepuh juga. Tapi pernah loh ada cerita kalau nggak salah di Twitter yang dosen gaib itu. Oh iya. Tahu nggak? Tahu. Nah itu kan ada jam malam kalau nggak salah. Yang katanya dosennya nggak nampak di bawah. Nggak nampak di bawah, terus ibaratnya kayak ketua kelas lah. Ketua kelas WA dosennya, maaf, dibales kan, maaf saya nggak bisa ngajar malam ini karena saya ada urusan mendadak gitu kan. Tapi yang ngajar di depan itu siapa? Nah ya itu kan sampai akhirnya yang di terakhir itu bilang dosennya kan, kalian sudah tahu saya? Kalian sudah tahu saya ya? Tapi kalau semisal toilet itu pasti banyak ya? Masih banyak toilet. Masih banyak. Tahu nggak cerita mahasiswa yang pernah lagi praktek, kalau nggak salah kerja praktek kalau nggak salah di kampus daerah Surabaya kalau nggak salah. Itu aku pernah dengar cerita kampus daerah Surabaya, dia itu praktek. Nah setelah praktek sekitar jam 12:30 dia praktek 3 orang praktek ngukur bangunan itu loh, ngukur bangunan kampusnya itu buat ngejar nilai kalau nggak salah. Ngukur kampusnya itu setelah di lantai 1 terus pindah ke lantai 2. Nah setelah di lantai 2 yang temennya yang buat ngukur itu melihat di belakang 2 temen itu ada cewek ngelantung gitu. Anjing. Jadi di belakangnya itu akhirnya bubar. Sama juga ada cerita kalau nggak salah waktu di perpus salah satu kampus di daerah pojokan Surabaya. Tahu lah pastinya itu. Katanya waktu di perpus lagi baca buku, mau setelah ngerjain tugas kan dia baca buku, sekalian mau bawa pulang gitulah. Mau bawa pulang, ada satpam yang keliling di kampus itu, di perpus itu keliling. Dia tanya sama orang yang baca itu, Mas masih di perpus? Iya Pak, habis ini pulang. Ya udah tak temenin Mas, gitu kan satpamnya. Ya Pak. Setelah omong-omongan, wah kalau kopinya gak enak Mas, bentar ya tak bikin kopi. Iya Pak. Orangnya kan keluar. Orangnya keluar. Nah setelah itu kok nggak balik-balik satpamnya. Mahasiswa itu keluar ke satpam itu, ke pos satpam, kan ada Pak satpamnya. Pak, katanya tadi bikin kopi, nggak balik-balik. Siapa yang bikin kopi? Dari tadi saya di sini Mas. Yang tadi nemenin saya di perpus siapa? Banyak sih sebenarnya cerita dari teman-teman mahasiswa, tapi banyak yang belum aku ajak buat narasumber. Jadi Mas Faris ini adalah salah satu narasumber yang menceritakan tentang kampusnya. Pernah nggak pengalaman dari kampusnya? Kalau saya sendiri belum. Selama ini belum, soalnya kan saya masih baru juga. Oh masih baru juga. Ya semoga besok ada pengalaman. Jangan sampai dong. Ya mungkin cukup sekian dari story malam Jumat podcast Jangan Sendirian. Terima kasih Mas Faris. Sama-sama. Sudah memberi kesempatan buat cerita-cerita. Sama-sama. Sukses buat jangan lupa subscribe. Oh jangan lupa subscribe ya. Aktifin lonceng. Terima kasih Mas Faris. Udah selamat malam dan selamat mendengarkan podcast Jangan Sendirian. Terima kasih.